Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Anti. Kali ini Miss akan membahas penggunaan preposisi in, on, at. Nanti setelah Miss bahas, kita kerjakan latihannya. Nah, nanti di bagian akhir kita bahas soal TOEFL written expression, yang mana dalam soal TOEFL ini ada materi in, on, at-nya atau penggunaan preposisi in, on, at yang tepat. Jadi, adik-adik nanti kalau ujian TOEFL jangan sampai salah jika materi ini ada keluar. Dan biasanya dia sering keluar ya. Nah, materi ini juga sering membuat kita bingung dan ragu. Oke, jadi ikutin terus. Oke, sekarang Miss bahas dulu materi yang ini. Jadi yang ini kita hilangkan dulu ya. Jadi di sini adik-adik perhatikan segitiga ini ya. Nah, ini sengaja Miss bikin dalam bentuk segitiga untuk memudahkan adik-adik dalam menerapkan kapan penggunaan preposisi in, on, at ini secara tepat. Jadi ingat aja segitiga ini ya, ada 3. Di bagian atas itu ada at, di tengah-tengahnya ada on, kemudian yang bagian bawahnya in. Jadi yang paling atas itu at, yang paling bawah itu adalah in. Jadi ingat segitiga ini ketika adik-adik ragu dengan penggunaan preposisi ini dalam ujian. Nah, sekarang untuk at itu kita gunakan untuk specific time. Nah, jadi makanya Miss letakkan paling puncak. Specific time ini tidak ada durasi waktu. Jadi waktunya sangat sempit, tidak ada durasi waktu ya. Contohnya jam 5. Ya, jam 5 berarti sangat sempit ya. Oke, jam 12.30 berarti untuk menunjukkan jam kita pakai at. Kemudian at midnight, tengah malam. Kalau tengah malam durasi waktunya juga sangat sempit ya. Tengah malam itu kan jam 12 teng itu kan tengah malam ya. Jadi jika waktunya spesifik, tidak ada durasi waktu maksudnya, berarti kita pakai at. Kemudian kalau on, kita pakai untuk hari dan tanggal. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita pakai on. Kemudian untuk tanggal kita juga pakai on. Ini on Monday, on Sunday, on Tuesday, on Wednesday, semua tanggal, semua hari ya, kita pakai on. Kemudian untuk tanggal juga kita pakai on. January 25th. Walaupun di sini ada Januarinya ya, tapi kan ini Januari, tanggal 25 Januari. Jadi yang kita lihat tanggalnya ya, bukan bulannya, tapi tanggalnya. Berarti on January 25th. Kemudian apa lagi? New Year's Day. Oke, tahun baru. Itu hari ya, untuk hari-hari kebesaran. Christmas Days, Eid Day. Oke, hari Idul Fitri. Jadi untuk hari-hari kebesaran kita pakai on. Jadi at specific time, kalau on untuk hari dan tanggal. Kemudian untuk in itu durasi waktunya lebih besar. Kita mulai dari month. Oke, month, season, ini bulan ya, berarti in July, in January, in September, in June. Pokoknya sebelum bulan kita pakai in. Kemudian lebih besar lagi durasinya setelah bulan adalah seasons, musim. Di sini misalnya in the summer, in the spring, in the winter, pada musim dingin, musim panas, musim salju, musim gugur, kita pakai in. Kemudian tahun, sebelum tahun, in 2005, in 2006, in 2000, kita pakai in ya. Kemudian jika setelah tahunnya itu ada S-nya di belakang ini ya, ini kan 1960-an. Jadi pada tahun 1960-an. Cuman bedanya dengan yang 2005 ini, kalau ada angka S-nya di belakang nanti dalam soal kita harus pakai the. In the 1916s, in the 1800s. Jadi kalau ada S-nya di belakang jangan lupakan the-nya nanti ya. Tapi tetap kita pakai in. Kemudian decades, lebih besar lagi dari tahun ya. Centuries, abad ya. In 20th century, pada abad ke-20. In 15th century, pada abad ke-15. Kemudian long periods, in the past, pada masa lalu. Pada masa lalunya di sini nggak spesifiknya ya, yang penting di masa lalu, berarti kan ini long periods. Nah itu dia ya, yang penting ingat segitiga ini, yang paling puncak at, on, in yang paling bawah. Kemudian yang paling besar durasi waktunya, range waktunya itu pakai in. Yang paling spesifik itu adalah pakai at. Oke. Nah, sekarang kerjakan latihannya, kita kerjakan bersama. Ini Miss singkirkan dulu. Nah,
kita bikin lagi segitiganya ya. Segitiganya tadi. Oke, yang paling puncak tadi apa? Ayo, masih ingat? Yang paling puncak adalah at. Kemudian di tengah-tengah, in atau on? On ya. Kemudian yang paling bawah itu adalah in. Oke, sekarang kita lihat. Jam 6. Ini waktunya spesifik ya. Kalau spesifik kita pakai at. Sunday, minggu, hari. Kalau hari kita pakai on. Kemudian winter, musim dingin. Kalau musim kita pakai, ini durasinya udah luas ya, udah lebar durasi waktunya, kita pakai apa? In. Independence Day, hari kemerdekaan. Kalau hari kita pakai on. See you titik-titik noon. Ini spesifik ya, noon ini jam 12 ya. Kalau spesifik waktunya kita pakai at. Oke. I'll call you titik-titik Friday. Ini hari, kalau hari kita pakai apa? On. Oke. We have a meeting 4:30. Waktunya spesifik, kita pakai at. Ya, gampang banget ya. They are getting married March 9th. Kita pakai apa ini? Ini bulan atau tanggal? Ini tanggal ya, 9 Maret. Berarti kalau tanggal kita pakai on. Udah, gampang banget, selesai ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal TOEFL-nya. William Henry Perkins was born at 12 March 1838. Wah, ini udah nampak langsung ya. Was born, kalau dia tahun berarti ini udah benar was ya. Was born ini udah benar ya. Kemudian ini 12 Maret, tanggal ya. Kalau tanggal kita pakai on, tidak at ya, tapi on, berarti inilah yang salah. Ini seharusnya kita tukar dengan on. Oke, nomor 2. Many temperate zone birds use the increasing day length at spring. Oke, ini springs, musim semi. Kalau musim kita pakai in, tidak at ya. Berarti yang salah di sini adalah, oh ini kebalik ya. Ini A, B, C. Berarti dari day length ini C ya, berarti ini D di sini ya. Yang salah adalah D ya. Ini tidak ini ya. Oke, kita lihat nomor 3. All the patients in the 1993 Sydney survey have long-term medical complaints. Nah, ini mana yang salah? Di sini ada the. Ini tahun ya. Ini tahun 1993. Ini ada in ya, cuman in-nya nggak digaris. Yang digaris di sini the. Tepatkah penggunaan the di sini? Kita lihat lagi ya. Materi di awal tadi. Kalau sebelum tahun kita pakai in ya, misalnya in 2000. Oke, kita pakai in tapi tidak ada the-nya. Cuman di sini pakai the kalau ada di tahunnya ada s-nya. Berarti kan pada tahun 1960-an. Ini in the 1800s, pada tahun 1800-an. Nah, sekarang di sini ada tahun 1993. Kemudian ada Sydney Survey. Semua pasien dalam survei yang dilakukan di Sydney pada tahun 1993. Itu maksudnya ya. Maka penggunaan the di sini tepat, tidak salah ya. Karena fokusnya adalah Sydney Survey yang dilakukan pada tahun 1993. Maka kita gunakan the di sini. Atau contoh lainnya seperti ini ya. Kemarin kita baru saja melaksanakan Olimpiade ya. Olimpiade Tokyo tahun 2020. Berarti in the 2020 Olympic. Berarti kalau kita mau bikinkan Olimpiade tahun 2020 berarti tulisannya seperti ini, in the 2020 Olympic. Berarti kalau kita artikan Olimpiade yang dilaksanakan pada tahun 2020. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, Tokyo was the city of Olympics in 2020. Tokyo was the city of Olympics in 2020. Tokyo adalah kota tempat diselenggarakannya Olimpiade pada tahun 2020. Pokoknya intinya, jika setelah tahun ini ada embel-embel di belakangnya, ini kan tahun ya, kemudian ada lagi embel-embel di belakangnya yang berhubungan dengan tahun ini, maka kita pakai the. Tapi setelah tahun ini tidak ada lagi embel-embel di belakangnya, maka kita tidak pakai the. Kalau kita balikan kalimat ini juga nggak masalah ya. Kalau kita letakkan in 2020-nya ya di depan juga nggak masalah. In
in 2020 atau 2020. Nah, Tokyo was the city of Olympics. Ya, sama aja ya, setelahnya kan tidak ada lagi embel-embel di belakangnya. Oke, kita lihat yang B. Have. Ini tahun 1993. Kemudian di sini have verb 1. Berarti nggak cocok ya. Maka yang salah di sini adalah have. Have seharusnya kita tukar menjadi had. Verb 2 ya. Maka yang salah di sini adalah B. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 di sini in June 3002. Nah, di sini in June. Udah benar ya in-nya di sini. June ini bulan. Preposisinya adalah in. Benar ya? Nah, kemudian ada of-nya. Maka of-nya inilah yang salah. Tidak boleh ada of ya. In June 1302. Itu saja. In June, in July 2000. Tidak boleh ada of-nya di sini. Maka in June 1302, of-nya salah ya, tidak boleh lagi. Maka yang salah di sini adalah B. Oke, lanjut. Nomor 5. Global temperatures began to rise slowly after in. Nah, di sini began ini verb 2 ya. Verb 2 ini 1850 benar. Slowly ini aum. Oke, adverb of manner menerangkan verb. Maka ini benar ya. Bagi adik-adik yang baru pertama kali dengan channel Miss, bisa lihat lagi materi di channel ini tentang noun phrase. Noun phrase, Miss sudah sering sekali membahas ini, maka untuk sekarang tidak Miss bahas lagi ya. Adik-adik bisa lihat ke video tentang noun phrase di channel ini. Di situ sudah Miss jelaskan. Ini aum. Apa itu aum? Silahkan lihat videonya di sana. Aum itu menerangkan kata kerja. Jadi ini benar ya. Sama dengan due to di sini ya. Nomor 4 ini kenapa due to ini benar? Due to ini sama dengan because of ya. Because of. Nah, maka ini benar ya. Setelahnya adalah frasa. Ini juga sudah pernah Miss bahas sebelumnya ya di materi conjunction. Nama materinya adalah conjunction. Nah, bagi adik-adik yang belum pernah lihat atau baru-baru pertama kali di channel Miss, silakan lihat video di channel ini tentang conjunction. Ini menjelaskan kenapa yang D ini benar. Oke, berarti A benar, B benar, C in 1850. Seharusnya benar ya, tapi C ini salah. Kenapa salah? Karena sebelumnya ada after. Nah, kalau ada kata keterangan after, ini kan kata keterangan waktu juga ya. Maka tidak kita pakai lagi preposisinya karena nantinya jadi double preposisi. Nah, jadi karena afternya tidak digaris ya, innya tidak boleh lagi. Ya, after 1850 itu saja. Misalnya pakai atau before 1850. Nggak boleh lagi pakai in di sini ya karena sudah ada before-nya. Oke, berarti yang salah di sini adalah C. With the beginning of, dengan permulaan. Ini nggak ada masalah di sini ya. Oke, berarti yang salah di sini adalah C. Ya, sekian dulu untuk materi kali ini. Jadi intinya gini, adik-adik hanya perlu mengingat segitiga ini. Jadi ketika ujian, kalau ragu ini pakai in, pakai on, atau pakai at, bikin aja segitiganya. Yang paling puncak adalah at, yang tengah-tengah adalah on, ini at. Kemudian yang paling bawah adalah in. At, on, in. Paling puncak at ya. Nah, ingat aja segitiga ini. Kalau at spesifik, kalau on hari dan tanggal, kalau in itu selain yang dua ini. Berarti range waktunya jauh lebih lama atau panjang. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi adik-adik yang belum subscribe, dukung Miss dengan subscribe video ini dengan memberikan komen, like, dan share. Oke, sampai jumpa.